Halo, selamat datang di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang penyetaraan redox dengan metode Bilox, yaitu dalam suasana asam ataupun suasana basa. Nah, di sini kita tidak akan membahas detail terkait bagaimana untuk mencari Bilox ya, tapi lebih ke tahapan untuk ketika suasana asamnya gimana, ketika basa itu gimana. Jadi kalau kalian belum paham detail terkait cara mencari Bilox, kalian bisa lihat video-video sebelumnya. Oke, yang pertama untuk soal nomor 1, jadi langkah mengerjakannya adalah kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita cari Bilox dulu untuk semua unsurnya. Yang O ini min 2, jadi angka yang ada di bawah itu adalah angka Bilox asli, sedangkan yang di atas itu sudah dikalikan dengan jumlahnya. Jadi karena O jumlahnya 1, berarti min 2 dikali 1, nanti hasilnya min 2. MN-nya berarti plus 2, karena Bilox itu berusaha untuk netral atau 0 ya nilainya, berarti lawannya minus 2 adalah plus 2. Kemudian dibagi jumlahnya 1 berarti tetap plus 2. Yang ini adalah min 2 dikali 2 berarti min 4 plus 4. Lalu ini ada muatan 1, MnO 4-nya, berarti min 2, min 8. Nah, kalau ada muatan, kita tulisnya gini, Mn ditambah min 8 sama dengan min 1. Maka Mn sama dengan min 1 plus 8. Pindah ruas ya. Maka Mn-nya adalah 7 dan positif. Berarti ini adalah plus 7 plus 7. Lalu Pb-nya punya muatan plus 2. Langkah selanjutnya kita cari unsur yang Bilox bawahnya itu berubah atau Bilox aslinya berubah. Yang pertama itu ada Mn. Kemudian yang kedua yang berubah itu ada Pb. Selanjutnya, kita samakan jumlah unsur yang berubah. Mn di kiri itu cuma 1, Mn di kanan juga 1, Pb di kiri jumlahnya 1, Pb di kanan jumlahnya 2. Jumlah atomnya ya, jumlah unsurnya. Nah, berarti sudah setara, kita tidak perlu menyetarakan lagi. Selanjutnya, langkah berikutnya, itu kita tulis Bilox total. Bilox total itu adalah Bilox yang ada di atas. Kita kalikan dengan koefisien jika ada. Terus kita tulis di garis penghubung. Nah, Mn itu Bilox atasnya adalah plus 2, dikali koefisien berarti 1, berarti tetap plus 2. Lalu ini berarti tetap plus 7. Lalu di sini tetap plus 4. Di sini adalah plus 2. Nah, 2 ke 7 itu naik berapa? Naik 5 ya. Naik 5 elektron. 4 ke 2 itu turun 2 elektron. Nah, tugas kita itu menyamakan yang elektron naik dan elektron turun. Berarti kita kali 2, kita kali 5. Maka, nanti koefisien Pb-nya itu kan dikali 5 ya. Berarti nanti di sini ada 5. Lalu di sini juga ada 5. Kemudian yang ini Mn itu 2, lalu di sini juga ada 2. Selanjutnya, untuk metode asam itu ada 2 cara. Cara 1, itu kita hitung muatan listriknya. Untuk MnO yang ini, itu tidak ada muatan, berarti 0, ditambah PbO2 juga tidak ada muatan, lalu menjadi MnO4 itu punya muatan 1 dikali koefisien 2 berarti punya min 2, dan Pb nya itu ada muatan plus 10, plus 2 sama dikali 5 koefisien, maka didapatkan 0 sama plus 8. Nah, untuk metode asam itu muatan yang lebih kecil kita tambahkan dengan dengan H+. Yang lebih kecil kan yang ini, yang 0 ya, berarti kita tambah H+. Sebanyak berapa? Sebanyak selisih dari 0 ke 8, yaitu 8. Selanjutnya, kita tambahkan H2O di sisi yang setelahnya, di sisi satunya, H2O. Sejumlah berapa? Di kiri kan tadi hanya 8, berarti kita butuh 4, karena 4 dikali 2 itu 8. Selanjutnya, kita coba menggunakan cara kedua.
Cara 2 itu hitung O. O di kiri itu kan di sini ada O-nya 1 dikali koefisien 2. Berarti O-nya itu 2 ditambah 10 menjadi 8. Gini. Tambah 10 menjadi 8. Nah, berarti O-nya di sini ada 12, lalu di kanan ada 8. Yang kekurangan O ditambah H2O. Kekurangan O berarti sisi yang kanan. Kita tambah dengan H2O. Sejumlah berapa? Selisih dari ini. Selisih 12 sama 8 berapa? 4. Berarti kita tambah 4. Lalu satunya kita tambahkan H plus di sisi kiri. Sejumlah berapa? Ini hanya ada 8. Berarti kita tambah 8H. Kurang lebih sama ya, berarti hasil ini sama. Artinya metodenya berarti bisa nih. Langkah berikutnya, maka kita tulis ulang dari reaksinya. Menjadi 2MnO ditambah 5PbO2 ditambah 8H plus menjadi 2MnO4 min ditambah 5Pb2 plus ditambah 4H2O. Nah, kalau kalian penasaran, coba hitung masing-masing unsur, harusnya itu akan menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita cari biloxnya terlebih dahulu masing-masing. Berarti di sini min 2, min 14, kemudian plus 12, ini plus 6 karena plus 12 dibagi 2 ya. Kemudian ini min 2, min 8, plus 6, plus 3. Ini ada plus 3 muatannya, lalu ini min 2, berarti min 4 sama plus 4. Lalu kita tulis langkahnya kayak tadi, cari bilox asli yang berubah, berarti dari CR ini berubah, lalu dari C-nya, ini belum kita tulis, plus 4 ya, berarti berubah juga nih dari ini. Oke, habis itu kita setarakan dulu jumlah unsurnya. CR di kiri itu ada 2, CR di kanan itu belum ada 2, berarti kita kali 2. Lalu C di kiri itu ada 2, C di kanan juga belum ada 2, berarti kita kalikan. Setelah itu kita tulis bilox total, itu bilox atas dikali dengan koefisiennya. Yang ini CR berarti tetap plus 12. Kemudian yang sini berarti plus 6 ya, karena plus 3 dikali koefisien 2. Lalu yang sini adalah plus 6, yang ini adalah plus 8. Artinya apa? Artinya 12 ke 6 itu berarti turun 6 elektron. Yang satunya berarti 6 ke 8 berarti naik 2 elektron. Sehingga yang akan kita lakukan adalah kita kali 1 sama ini dikali 3. Sehingga nanti bentuknya kita coba tulis ulang ya. Menjadi kita kali 1 berarti tetap Cr2O7 2 min ditambah kita kali 3 C2O4 2 min menjadi 2Cr3 plus ditambah ini kan kita kalikan 3, tapi di sini sudah ada 2, berarti 3 dikali 2 6CO2. Selanjutnya ada 2 langkah kalau asam. Ingat, kalau kita hitung muatannya, berarti di sini ada min 2 ditambah min 6 menjadi plus 6 tambah 0, berarti min 8 menjadi 6. Selisihnya berapa? Selisihnya berarti min 8 ke 0 itu 8. Jadi sini min 8 ke 0 itu kan berarti 8. Terus ke 6 berarti 6. 8 tambah 6 14 ya. 14 kita tulis 14 selisihnya. Sehingga muatan yang kecil kita tambah H plus ya.
muatannya lebih kecil yang min 8, berarti min 8 di sisi min 8 itu kita tambah H plus sebanyak 14. Kemudian H2O sebanyak 7, karena 7 kali 2 adalah 14. Kita menggunakan salah satu metode aja, nanti kalau kalian mau nyoba yang hitungan oksigen juga silahkan. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah Cr2O7 2 min ditambah 3C2O4 2 min ditambah 14H plus menjadi 2Cr3 plus ditambah 6CO2 ditambah 7H2O. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita mulai nomor 6. Sekarang dengan suasana basah. Langkahnya sama ya, jadi kita cari biloxnya masing-masing dulu. Ini Mn-nya itu MnO4-nya itu punya satu muatan, berarti di sini ada min 2, min 8, di sini berarti plus 7, kemudian min 2, min 8, plus 6, plus 3, min 2, min 4, plus 4, plus 4, min 2, min 4, plus 4, plus 4. Selanjutnya, maka yang berubah adalah Mn, kemudian C-nya juga berubah. Nah, lalu kita tulis atau kita setarakan unsur kanan dan kirinya. Mn jumlah kanan sama kiri adalah 1, berarti nggak ada masalah. Kemudian C jumlah di kiri itu 2, di kanan 1, berarti kali 2. Lalu kita tulis nilai redox yang berubah atau bilox yang berubah. Ini berarti plus 7 ya. Bilox total itu adalah yang atas dikali koefisien, berarti di sini tetap plus 7. Lalu di sini tetap plus 4. Yang ini berarti plus 6. Yang ini adalah plus 8. Maka 7 ke 4 itu turun 3. 6 ke 8 itu naik 2. Berarti ini dikali 2, ini dikali 3. Berarti nanti reaksinya menjadi 2 MnO4 min ditambah 3 C2O4 2 min menjadi 2 MnO2 ditambah 3 dikali 2 ya, berarti 6 CO2. Setelah itu kalau basah ada dua cara juga. Yang pertama kalau berdasarkan muatan. Sama seperti tadi, kita hitung dulu muatannya, berarti min 2 plus min 6 menjadi 0. Berarti min 8 menjadi 0. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 8. Nah, untuk muatan untuk suasana basah, maka muatan yang besar itu ditambah OH-. Yang besar adalah si 0. Berarti nanti yang 0 itu ditambah OH- sebanyak 8, sebanyak selisih. Maka yang kiri itu ditambah H2O sebanyak jumlahannya 8, berarti di sini 4. Jadi nanti reaksi akhirnya 2 MnO4 min ditambah 3C2O4. Oh, sebentar. Kita coba, jadi metode 1 kayak gini. Jadi muatan yang besar itu ditambah OH- seberangnya, atau muatan atau reaksi yang kirinya atau sebaliknya itu ditambah H2O. Kalau kita menggunakan cara kedua, yaitu berdasarkan O, kita hitung jumlah O-nya dulu, berarti di sini 8, di sini 12, menjadi 4 plus 12, 20 menjadi 16. Selisihnya berapa? Selisihnya 4. Yang kelebihan O, berarti di area sini, itu ditambah OH- ditambah H2O, sejumlah 4. Lalu yang kanan, itu ditambah OH-
sebanyak berapa? H di sini berapa? 8, berarti ditambah 8 OH min. Jadi nanti reaksi akhirnya itu ini ditambah 4H2O, lalu di sini ditambah OH min. Sama ya. Selanjutnya kita coba langsung nomor 8. Kita hitung piloksnya. Piloks unsur bebas itu 0. Kemudian ini tuh min 1 ya. Min 1, min 1. Berarti min 2, min 6, plus 5, min 1, min 2, min 8, plus 7. Maka biloks yang berubah adalah dari 0 ke min 1, sama dari plus 5, ini kan bawahnya juga plus 5 ya, plus 5 ke plus 7. Kita samakan dulu unsurnya. Ini perlu dikali koefisien 2, sisanya tidak perlu ya. Lalu kita tulis biloks total. Berarti di sini 0, lalu di sini min 2, di sini plus 5, plus 7. Artinya yang ini turun 2 elektron, yang ini naik 2 elektron. Berarti sudah sama. Kalau sudah sama berarti kita langsung pakai metode tadi, mau yang O atau yang muatan. Di sini kita menggunakan metode metode muatan aja. Nomor 8 ya. Berarti kita punya min 1 plus 0 ya. Kemudian min 2 plus min 1. Maka menjadi min 1 sama min 3. Yang banyak itu kita tambahkan, selisihkan dulu aja. Min 1 sama min 3, selisihnya berarti 2. Lalu kita tulis yang banyak, yang lebih tinggi muatannya, berarti yang sisi sini. Kita tambah OH min sebanyak 2. Sedangkan yang kanan kita tambah H2O sebanyak jumlah H-nya. Berarti plus H2O. H-nya sudah 2 ya. Berarti nanti hasil akhirnya yang kiri ditambah 2OH min, yang kanan ditambah H2O. Lalu nanti sudah setara.